senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Ku awali lomba dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fuji Nur Safitri. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Nangatayab. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan dongeng yang berjudul Batu Menangis, yang berasal dari Kalimantan Barat. Mari kita simak bersama-sama ya. Alkisah, di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat, Indonesia. Hiduplah seorang janda tua dan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah sejak ayah Darmi meninggal. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah seorang gadis yang manja. Apapun permintaannya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang pemalas. Kerjanya hanya bersolek dan mempercantik dirinya di depan cermin. Setiap sore, Darmi selalu hilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Setiap kali ibunya meminta Darmi untuk pergi ke sawah, membantunya mencari nafkah, Darmi selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu ke sawah. Aku tidak mau, sawah itu panas. Lagi pula, nanti kulit dan kukuku menjadi kotor terkena lumpur. Aku tidak mau. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, nak? Tidak, biar ibu saja yang tua pergi ke sawah. Karena tidak mungkin ada laki-laki yang masih tertarik dengan wajah ibu yang sudah keriput itu. Begitulah perkataan anaknya setiap kali sang ibu meminta untuk pergi ke sawah. Akhirnya sang ibu berangkat ke sawah untuk bekerja. Sedangkan Darmi tetap di gubuk, terus bersolek untuk mempercantik dirinya sendiri. Setelah sang ibu pulang dari sawah, Darmi kemudian meminta uang upah yang diperoleh ibunya untuk dibelikan alat kecantikan. Ibu, mana uang upahnya itu? Jangan, nak, uang ini digunakan untuk kebutuhan kita hari ini. Tapi Bu, bedakku habis, aku harus membeli yang baru. Kamu memang anak yang tidak tahu diri, taunya hanya menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja. Meskipun sang ibu marah, tetapi sang ibu tetap memberikan uang upah itu kepada Darmi. Kejadian itu terus berulang, hampir setiap hari. Setiap kali ibunya memperoleh upah dari bekerja, Darmi selalu membelikannya untuk alat-alat kecantikannya yang lain. Pada suatu hari, Darmi berpesan kepada ibunya untuk meminta dibelikan alat kecantikan di pasar. Tetapi ibunya tidak tahu alat kecantikan apa yang Darmi maksud. Kemudian, sang ibu meminta Darmi untuk mengikutinya ke pasar. Nak, kalau begitu, kamu ikut ibu saja ke pasar. Aku tidak mau ikut ibu ke pasar. Tapi nak, ibu tidak tahu barang apa yang mau kamu beli. Baiklah, aku akan ikut ibu ke pasar. Tetapi dengan satu syarat, ibu harus berjalan di belakangku. Tapi kenapa, nak? Ibu, aku itu malu. Aku malu jalan berdampingan dengan ibu. Kenapa harus malu, nak? Bukankah aku ibu kandungmu? Ibu, seharusnya ibu berkaca. Lihatlah muka ibu yang sudah keriput dan pakaian ibu yang sangat kotor itu. Aku tidak mau punya ibu yang berantakan seperti itu. Dengan berat hati, akhirnya mereka berdua berangkat ke pasar secara beriringan. Si Darmi yang cantik dengan pakaian yang bagus berjalan di depan.
Sedangkan sang ibu yang sudah terlihat sangat tua memakai pakaian yang kotor dan penuh tambalan mengikuti Darmi di belakang. Di tengah perjalanan, mereka kemudian dengan salah seorang teman Darmi yang tinggal di kampung lain. "Hei Darmi, hendak kemana kamu?" Aku hendak pergi ke pasar." "Lantas, siapa di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" "Ibuku? Tentu saja bukan. Aku tidak mungkin memiliki ibu seperti itu. Dia adalah pembantuku." Laksana disambar petir, sang ibu mendengar ucapan putrinya. Tapi sang ibu masih diam, menahan rasa sedih. Hal itu terus berulang. 1-2 kali, ibunya masih kuat menahan rasa sedihnya. Namun berkali-kali, hal itu terus terjadi selama perjalanan ke pasar. Akhirnya sang ibu memilih untuk berhenti di tepi jalan. Melihat hal itu, Darmi keheranan, kemudian mengamuk dan bertanya, "Ibu, mengapa ibu berhenti? Ayo cepat, kita harus pergi ke pasar." Namun, sang ibu tidak menghiraukannya. Sesaat kemudian, sang ibu mulutnya komat-kamit, lalu menengadahkan kedua tangannya ke atas. Melihat hal itu, Darmi semakin dibuat heran dan kembali bertanya-tanya. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Ayo ibu, apa yang ibu lakukan?" Namun, sang ibu tetap tidak menjawab pertanyaan anaknya. Sang ibu terus memanjatkan doa, meminta agar anaknya yang durhaka itu diberikan hukuman yang setimpal. "Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini ya Tuhan. Hamba sudah tidak kuat lagi menahan rasa perih ini. Tolong berikan hukuman yang setimpal kepada putri hamba yang durhaka ya Tuhan." Kemudian langit tiba-tiba mendung, petir menyambar-nyambar, suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Perlahan-lahan kaki Darmi mulai berubah menjadi batu. Darmi mulai panik. "Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku? Mengapa kakiku mulai berubah menjadi batu? Ibu, tolong maafkan Darmi, Ibu." Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Sebelum semua tubuh Darmi berubah menjadi batu, sang ibu masih sempat melihat wajah anaknya yang deras dilewati air mata yang terus mengalir dari matanya. Demikian dongeng yang saya bacakan, semoga dapat berkesan di hati pendengar. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beludru yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.